Assalamualaikum. Halo, siswa kelas 5 SDN 1 Negeri Kaler. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan, zat tunggal, dan campuran. Pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum masuk ke materi, siapkan dulu yuk buku dan alat tulisnya. Bu Ratih punya contoh iklan nih. Di dalam iklan ini, kalian dapat menemukan apa saja? Ya, di dalam sebuah iklan, kalian akan memperoleh sebuah informasi. Iklan berikut merupakan iklan minuman. Ia mengajak penonton untuk membelinya sebagai pendamping di setiap makanan. Di dalam iklan juga harus ada mereknya. Coba kalian perhatikan, kira-kira apa merek dari minuman ini? Ya, benar sekali. Merek dari minuman ini adalah teh botol. Apa ya itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau begitu, apa sih ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan yang baik adalah iklan harus informatif, yaitu bersifat memberi informasi. Lalu yang kedua adalah komunikatif, isi yang jelas, objektif, dan tidak menyinggung pihak lain. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Bahasanya harus mudah dimengerti. Yang keempat, menarik, bersifat mengajak dan menarik perhatian serta minat pembacanya. Berikut ini juga terdapat jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dapat kalian tentukan dengan melihat judulnya. Yang pertama adalah iklan pendidikan. Kalian bisa lihat contohnya di situ terdapat judul pada iklan adalah PPDB SD Negeri. Lalu yang kedua, iklan politik. Biasanya iklan tersebut terdapat lambang partai di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah iklan produk kesehatan. Lalu yang keempat adalah iklan produk kecantikan. Selanjutnya, yang kelima adalah iklan produk makanan dan minuman, serta iklan-iklan yang lain. Jenis-jenis iklan bisa kalian kategorikan melalui produk yang dijualnya. Terbuat dari air kelapa murni. Manisnya alami, Segar. Wah, seger ya. Iklan tersebut menampilkan nata de coco yang bercampur dengan air kelapa. Sekarang kita pelajari tentang materi yuk. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah air, batu, kayu, dan lain-lain. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Di dalam tanah, kamu dapat jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang bisa kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun atas satu jenis materi. Contohnya emas, air, garam, besi, dan oksigen. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Lalu yang kedua ada zat campuran. Zat campuran terdiri atas beberapa jenis zat tunggal.
Berdasarkan sifatnya, campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kamu masih asing dengan unsur dan senyawa? Yuk kita pelajari bersama. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat tunggal. Penyusun unsur hanya satu zat. Ada unsur yang bersifat logam seperti emas, besi, dan lain-lain. Lalu ada juga unsur yang bersifat non-logam seperti oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih zat tunggal melalui reaksi kimia. Contohnya air, tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, sehingga membentuk H2O atau air. Berikutnya adalah zat campuran. Zat campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang penyusunnya tercampur sempurna. Zat penyusun pada campuran ini tidak dapat dibedakan. Contohnya teh manis. Teh manis terdiri dari campuran air, gula, dan teh. Lalu yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Zat penyusun pada campuran ini masih dapat dibedakan. Contohnya adalah campuran air dan kopi bubuk. Terdiri atas 3 zat tunggal, yaitu air, gula, bubuk kopi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemisahan campuran. Pemisahan campuran bertujuan untuk mendapatkan zat tunggal. Pemisahan campuran dilakukan dengan berbagai cara berikut. Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah penyaringan filtrasi. Filtrasi adalah cara pemisahan zat padat dari cairan melalui saringan atau filter yang berpori. Contohnya, pemisahan pasir dari air dengan menggunakan corong yang dilengkapi kertas saring. Prinsip pemisahan campuran dengan cara filtrasi ini dapat diterapkan dalam penjernihan air di rumah. Secara alami, kasus penyaringan atau filtrasi ini juga terjadi pada penyerapan air hujan oleh lapisan tanah. Tanah berfungsi sebagai alat penyaring atau saringan. Yang kedua adalah pemisahan campuran menggunakan metode evaporasi. Evaporasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Sebagai contoh, larutan-larutan garam. Larutan garam pada air laut tidak dapat dipisahkan dengan metode filtrasi. Larutan tersebut dipanaskan secara perlahan dengan uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap secara perlahan-lahan hingga habis dan meninggalkan kristal garam. Pemisahan campuran yang ketiga adalah distilasi. Distilasi adalah cara memperoleh cairan yang dikotori zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang titik didihnya berbeda. Contohnya pada industri air murni atau air suling, proses pemisahan alkohol dengan air, dan proses pengolahan minyak bumi. Pemisahan campuran yang keempat merupakan kristalisasi. Kristalisasi adalah cara memperoleh zat padat yang terlarut dalam cairan. Zat padat seperti gula dan garam tidak dapat dipisahkan dari larutannya dengan cara disaring. Hal ini disebabkan ukuran partikel-partikel larutan tersebut sangat kecil dan tersebar merata dalam larutan. Ada dua cara kristalisasi, yaitu cara penguapan dan cara pendinginan. Pemisahan campuran yang kelima adalah sublimasi.
Jika suatu komponen campuran, zat padat yang dipisahkan dapat langsung diubah menjadi gas tanpa melalui bentuk cair terlebih dahulu. Proses pemisahan campuran dilakukan dengan sublimasi. Contohnya pada pembuatan kamper atau kapur barus. Ya, setelah kalian mempelajari materi iklan, zat tunggal, dan campuran, adakah hal-hal yang belum kalian pahami? Jika masih ada yang belum kalian pahami, tulislah pertanyaan kalian lalu kirimkan pertanyaannya ke ibu melalui pesan WhatsApp. Terima kasih. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya.